Pemirsa Layak TV, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk saling sapa, menyapa dalam rangka memperdalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap kita terhadap anak. Topik hari ini kita akan membicarakan tentang Konvensi Hak Anak. Konvensi ini merupakan perjanjian penting oleh negara-negara untuk melindungi hak-hak anak. Dengan mempelajari konvensi ini kita akan mengetahui siapa itu anak itu sendiri, lalu apa saja hak-hak mereka, dan mengapa hak anak itu tidak boleh dipisahkan antara satu hak dengan hak yang lain, dan yang paling utama itu hak anak ini tidak boleh dipisahkan dari mereka. Konvensi anak ini diperkenalkan pada tahun 1989, di mana ada pertemuan seluruh kepala negara, yang tepatnya pada tanggal 20 November tahun 1989. Konvensi ini oleh pemerintah Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui Kepres nomor 36 tahun 1990. Waktu itu presidennya adalah Presiden Soeharto. Tapi yang perlu mendapat catatan penting dari konvensi ini, setelah kita ratifikasi, ternyata ada 7 pasal yang kita tidak aktifkan, tapi diaktifkan kembali oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden SBY, tepatnya pada tanggal 11 Januari 2005. 7 pasal yang dimaksud itu pertama adalah pasal 1 terkait dengan definisi anak. Kemudian pasal 14 terkait dengan kebebasan berpikir, berhati nurani, dan kebebasan beragama. Lalu kemudian pasal 16 terkait dengan hak anak atas privasi. Lalu pasal 17 terkait dengan hak anak atas informasi layak anak. Selanjutnya pasal 21 tentang adopsi. Lalu pasal 22 tentang penanggulangan pengungsi atau penanganan pengungsi. Lalu kemudian yang terakhir ini adalah pasal 29 tentang tujuan pendidikan. Harapannya setiap instrumen internasional itu segera didiseminasikan ke pihak-pihak, terutama para pengambil kebijakan, pembuat kebijakan, pembuat atau perancang program, pelaksana program, lalu kemudian para profesional yang bekerja dengan dan untuk anak. Tapi yang paling penting juga harus diketahui oleh ayahanda dan bunda di rumah, termasuk anak kita juga. Sebagai informasi dasar juga, kalau kita mau mendalami konvensi hak anak ini oleh UNICEF, kita dibantu, itu dikelompokkan menjadi 8 klaster, yaitu klaster pertama terkait dengan implementasi hak-hak anak yang ada di konvensi anak. Kemudian klaster kedua terkait dengan definisi anak. Lalu kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan prinsip-prinsip. Lalu klaster keempat itu berbicara tentang hak sipil dan kebebasan. Klaster kelima terkait dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Lalu klaster ke-6 terkait dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster 7 terkait dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Dan terakhir,
klaster 8 adalah perlindungan khusus anak. Sedangkan terkait dengan konvensi ini ada 3 optional protokol yang perlu diratifikasi oleh setiap negara, tetapi khusus untuk Indonesia itu baru 2 optional protokol tentang konvensi anak yang diratifikasi. Yaitu pertama, protokol tentang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012. Dan yang kedua adalah optional protokol pelibatan anak dalam konflik bersenjata yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 2012. Sebagai informasi penting juga, kalau kita berbicara terkait dengan konvensi ini juga, oleh Komite Hak Anak PBB kita dibantu dengan 24 komentar umum, yang antara lain komentar nomor 1 itu tahun 2009 tentang tujuan pendidikan. Sedangkan komentar-komentar lain itu nanti kita akan bahas juga pada sesi-sesi selanjutnya. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan hari ini. Apa kewajiban setiap negara yang telah meratifikasi konvensi ini? Yang paling utama adalah mengharmonisasikan semua peraturan perundangan terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan anak. Yang kedua adalah mendiseminasikan ke seluruh pihak yang seperti saya sebutkan sebelumnya, terutama kepada ayahanda dan bunda dan anak. Yang ketiga ini yang paling penting, bahwa setiap negara yang telah meratifikasi konvensi ini untuk melaporkan ke Komite Hak Anak PBB, dan oleh Komite Hak Anak PBB akan diteruskan ke Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari laporan yang terima oleh Komite Hak Anak PBB, laporan itu akan diberi tanggapan, dan tanggapan itu kembali akan dikirimkan ke pemerintah atau ke negara yang telah meratifikasi. Kewajibannya adalah bagi negara yang telah menerima komentar dari Komite Hak Anak PBB itu untuk didiseminasikan lebih lanjut supaya mendapat perhatian dari semua pihak, terutama kementerian-kementerian, lalu lembaga-lembaga, pemerintah yang ada di tingkat provinsi maupun yang ada di tingkat kabupaten kota. Dan sebagai informasi juga yang perlu kita ketahui, bahwa sampai saat ini pemerintah Indonesia baru melaporkan kewajibannya itu untuk laporan 3 dan 4. Sedangkan laporan 5 dan 6 itu seharusnya dikirimkan ke Komite Hak Anak PBB itu pada akhir Oktober tahun 2019. Tapi pada saat ini laporan tersebut belum dikirimkan. Dan perlu juga kita ketahui bersama bahwa setiap negara yang telah meratifikasi konvensi itu perlu juga melakukan langkah-langkah selanjutnya. Untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya ini juga kita akan bahas pada sesi yang akan datang, yang mungkin ayahanda dan bunda pernah mendengar ada konsep kabupaten kota layak anak. Mungkin kabupaten kota yang ayahanda bunda tempati saat sekarang menjadi salah satu kabupaten kota yang telah mendeklarasikan menuju kabupaten kota layak anak. Demikian kita berjumpa pada pembahasan-pembahasan berikut
ini atau pada masa-masa yang akan datang. Demikian, sampai jumpa.